Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatanku, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh
selalu setia kepada kami Tuhan. Engkau sungguh baik pada kami Tuhan. Kembali kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan yang mungkin dalam masalah sakit penyakit Tuhan Yesus, kami datang sini Tuhan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan masalah kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah pribadi yang setia. Kembali kami Tuhan akan memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami akan menyerahkan semuanya Tuhan. Kami lepaskan Tuhan segala masalah maupun segala hal Tuhan yang terpikirkan oleh kami Tuhan. Masalah kami Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu saja. Karena Engkau sungguh baik, ramah baik, dan sangat baik. Yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Tuhan sungguh baik ya saudara ya. Kita mau kembali fokus pada Tuhan. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan Yesus bersama kita. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Ku ciptakan nama-Mu yang bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sampai pagi ku bermadu, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Sekali lagi dengan penuh hati yang kudus dan tulus katakan, ku menyembahmu. Kami sembah Engkau Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Sebab namamu, namamu kudus, kudus, Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau kudus, glory, haleluya, haleluya, glory, Yesus, glory, Yesus, glory, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami, Yesus, jamah setiap hati. Syukur bagi Engkau Tuhan. Kami boleh melihat Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang bekerja di dalam setiap hati. Biarlah Tuhan Kau kuduskan hati. Setiap Kamis pada pagi hari ini, kami buka hati bagi firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kau akan memberkati setiap firman yang kami terima ya Bapak. Untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pujian penyembahan. Biar itu mengawali setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang berasal dari Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami siap menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ingin memberikan satu tema bagi setiap kita. Mendengar dan memperhatikan firman itu sangat-sangat penting dalam hidup ini. Tuhan sangat senang dan Tuhan sangat memperkenankan anak-anaknya yang mendengar dan memperhatikan setiap firman. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan senang dan Tuhan sangat menyukai orang-orang yang mendengar dan memperhatikan firman. Yuk kita akan buka ya di dalam 1 Samuel. Ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. 1
1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Ya, berkata demikian. Yuk kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Saya minta kita menghormati firman Tuhan. Kita baca sungguh-sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk setiap kita yang ada pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik dari lemak domba jantan. Ya. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah ya. Ini dikatakan oleh Samuel. Saat itu Samuel sedang menjawab kepada Saul. Karena Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel untuk mengatakan sesuatu kepada Saul, Raja Saul. Raja Saul itu Raja Israel di bagian selatan. Yang menjadi raja yaitu Raja Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu jawaban daripada Samuel kepada setiap kita. Ya. Dan jawaban Samuel itu kepada Saul pada waktu itu. Saya percaya bahwa Tuhan itu berkenan atau Tuhan itu sangat menyukai akan mendengarkan dan memperhatikan firman itu lebih baik dari segala persembahan korban. Ya. Jadi sekali lagi kita sebagai pendengar dan memperhatikan. Seperti apa sih mendengar dan memperhatikan? Karena mendengar dan memperhatikan itu kalau dijadikan satu, itu sebuah ketaatan. Ketika kita mendengar tidak cukup lewat telinga, lalu sudah. Ya. Tetapi mendengar dan memperhatikan setiap firman, setiap perintah Tuhan itu lebih baik daripada persembahan sembelihan domba-domba jantan. Jadi saya percaya ketaatan dan kesetiaan di dalam mendengar dan memperhatikan firman Tuhan atau perintah Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Ya. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidupnya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya, itu Samuel itu menjawab kepada Saul. Ya. Karena Saul itu ditolak untuk menjadi raja atas Israel. Karena Saul itu tidak mau mendengar suara Tuhan. Dia mendengar tapi hanya mendengar tetapi tidak ada ketaatan kepada apa yang dia dengar. Firman Tuhan. Ya. Saya akan bacakan sedikit kisah sebelumnya. Ya. Sesudah itu berkatalah Samuel. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Ya, kata Saul kepada Samuel, katakanlah itu. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri,
ya, menganggap kecil setiap perintah Tuhan. Pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala, engkau sudah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Menganggap itu sesuatu yang kecil, yang tidak kamu indahkan. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya, Tuhan itu telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, kata firman Tuhan. Yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Lalu jawab Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, itu raja Amalek. Ya. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Rakyatnya sudah kutumpas. Tetapi rajanya, yaitu yang bernama Agag, raja Amalek, itu aku bawa. Kalau dikatakan seterusnya, karena raja Agag mempunyai domba yang banyak, ternak yang banyak, gemuk-gemuk. Ya. Itu menggambarkan sebuah satu kekayaan. Aku akan membawa Raja Ahab itu akan membawa sebagai jarahan. Tetapi rakyatnya sudah ditumpas habis binasa. Dikatakan bahwa Saul tidak mendengarkan suara. Mari kita mau belajar orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan dan kesetiaan itu akan melakukan sesuatu. Ya, orang yang taat itu yang melakukan sesuatu. Apa yang diperintahkan Tuhan walau itu tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan. Itu sebuah ketaatan. Saul tidak melakukan, dia mendengar, dia memperhatikan firman Tuhan. Bahkan aku melakukan, rakyatku itu menumpas habis orang Amalek. Tapi Raja Ahab itu memang aku bawa. Ya, karena ia mempunyai domba-domba jantan gemuk. Inilah yang menjadi tantangan orang Kristen zaman sekarang. Ya, orang Kristen zaman sekarang tuh ingin kedudukan dan ingin kekayaan. Sehingga dia melanggar atau ia mulai jauh dari Tuhan. Sepertinya mendengar dan Saul memperhatikan tadi dikatakan. Saul, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalannya Tuhan. Yang disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag orang Amalek. Tetapi orang Amalek sudah dibinasakan. Dikatakan bahwa itu satu hal yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak memperhatikan perintah Tuhan. Itulah yang disebut ketidaktaatan. Tetapi di dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa Tuhan itu berkenan kepada orang-orang, ini jawaban Samuel. Ya, Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada korban. Karena apa? Saul ketika ia mendapat domba-domba yang bagus, yang gemuk, itu akan dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah. Tapi Allah tidak berkenan. Kenapa? Karena seorang Saul, dia tidak taat dan tidak setia. Ya, saya akan membawa kepada contoh yang lain.
di Daniel ya. Yuk kita buka ya di Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan 12. Daniel pasal yang ketiga itu dikatakan bahwa judulnya itu perapian yang menyala-nyala. Jadi Raja Salomo mati, lalu Israel itu terpecah menjadi dua. Satu selatan dan satu utara. Satu utara ini yaitu ibu kotanya Samaria. Dan yang selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Dan disitulah Israel Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakim pada saat itu. Dan raja yang menjadi raja itu adalah Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar ini memerangi atau menaklukkan orang-orang Israel, yaitu Yehuda, sehingga direbut oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Ya. Dan ketika ditaklukkan Israel Selatan, ada 4 pemuda yang ditawan, yang dibawa. 4 pemuda ini disebutkan dalam firman Tuhan itu 4 orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Israel bagian selatan. Dia dibawa oleh Raja Nebukadnezar, yaitu namanya Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, itu 4 pemuda ini dibawa oleh Raja Nebukadnezar, karena Raja Nebukadnezar mungkin melihat perawaannya yang menarik, yang gagah perkasa dan masih muda. Ya, dibawa ke Babel, dan di Babel itu 4 pemuda ini dididik, ya, dididik dan diberi makan, itu minum anggur, makan makanan raja di situ, ya, untuk bisa dinikmati 4 pemuda ini. Ini upaya dari Nebukadnezar ingin membawa 4 pemuda ini supaya jauh dari Tuhan. Ya, supaya jauh. Ini upaya Nebukadnezar. Ketika 4 pemuda ini dijamu dengan makanan-makanan raja, makanan-makanan istana. Satu hal yang luar biasa. Ya, kalau kita baca bahwa Daniel berkata, aku akan menajiskan diri. Ya, aku tidak akan makan makanan raja. Karena aku punya Tuhan. Ya. Daniel tahu status Daniel itu sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang Israel asli. Tetapi Daniel tidak mau makan makanan raja. Kalau saya baca dan saya merenungkan, itu upaya Nebukadnezar untuk membawa Daniel, 4 pemuda ini, untuk makan makanan, untuk membiasakan diri foya-foya, membiasakan diri mabuk-mabukan, membiasakan diri makan makanan raja, supaya bisa dipengaruhi. Satu hal yang pertama, kalau orang mau taat dan orang itu mau setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang pertama, jangan kompromi dengan hal-hal dunia. Seorang pemuda ini, ya, Daniel ini, ia tidak mau makan makanan raja. Lalu pesuruh daripada raja, dia berkata kepada Daniel, kamu harus makan. Nanti kalau perawaanmu kecil, kurus, ya, nanti kamu akan dapat sanksi loh.
Pokoknya kamu harus nurut apa yang dikatakan raja. Nah, selama 7 hari, Daniel katakan, selama 7 hari, kasih aja aku makan sayur-sayur. Aku akan menjadi kuat. Itu di istana rupanya tidak terbiasa untuk makan sayur-sayuran. Tetapi luar biasa di Daniel pasal 1 sampai pasal 3 itu dikatakan Daniel dia bersikeras, dia imannya teguh walaupun mengalami banyak kesulitan. Ketika Daniel dikasih makan sayur selama 7 hari, justru tubuh Daniel menjadi tubuh yang kuat, yang gagah. Itu Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Orang yang mendengar dan memperhatikan firman, itu sungguh-sungguh Tuhan akan nyatakan kuasa pemeliharaan dan penyertaannya. Saya percaya Daniel dia berpegang kuat dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apa yang dia dengar, apa yang ia terima ketika ia menyembah Tuhan, ketika ia memuji Tuhan, ketika ia mendengar firman Tuhan, diresapi dan dilakukan. Dan ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia juga menghadapi perapian yang menyala-nyala. Ketika Raja Nebukadnezar membuat satu perintah supaya semua orang yang ada di Babel untuk menyembah kepada patung buatan dari Nebukadnezar. Itu dewa, ya, kalau saya baca di tafsiran, itu dewa aku. Ya, itu dewanya Nebukadnezar, disuruh menyembah kepada patung. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Semua menyembah, hanya 3 orang yang tidak mau menyembah. Itu menandakan sesuatu ketaatan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Yesus, ya, setelah Yesus itu berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Iblis datang kepada Yesus. Lalu Yesus dibawa naik ke gunung. Naik ke gunung yang paling tinggi. Dan disuruh melihat kemegahan raja. Kemegahan kerajaan dunia. Ada di Matius ya. Saya ingin bacakan saudara di Matius pasal yang ke-4. Itu di Matius pasal 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahan. Dan iblis itu berkata, ya, ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini tantangan bagi orang Kristen zaman sekarang. Ya. Dengan kemegahan, dengan kedudukan. Itu ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Tetapi Yesus katakan, ada tertulis. Nyala iblis, karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Bagaimana dengan keadaan saudara? Ya, saat ini ketika ditawarkan
ditawarkan hal-hal dunia, kerajaan dunia dan kemegahannya, saudara bisa jawab sendiri. Mau ikut iblis atau mau ikut Yesus? Mungkin kalau di sini saya katakan, pasti saudara jawab ikut Yesus. Ya, tetapi nanti kalau sudah pulang ke rumah, ya, saya berharap dan doa Ibu Gembala bagi semua jemaat tempat ini untuk ikut Yesus. Tetap ikut Yesus. Itu yang menyatakan sebuah ketaatan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam imannya kepada Tuhan. Ini loh, dunia itu memperlihatkan, iblis itu memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau engkau mau sujud kepadaku, itu akan kuberikan segala. Akan kuberikan semua jika engkau menyembah aku. Tetapi kata Yesus, ada tertulis, enyahlah iblis, engkau menyembah aku, dan hanya kepadaku engkau berbakti. Saya percaya setiap saudara bisa mengatakan, aku mau ikut Yesus. Tetapi ketika diperlihatkan kemegahannya, kedudukannya, berdoa sekali lagi untuk jemaat di tempat ini akan terus katakan, aku mau ikut Yesus. Amin. Nah, ini doa setiap kita. Kuatkan imanmu kepada Tuhan. Hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Hidup di dalam ketaatan itu gimana sih? Ya, engkau melakukan, ya. Engkau melakukan sesuatu. Engkau melakukan sesuatu ketaatan. Ya. Engkau melakukan sesuatu ketaatan. Walaupun itu tidak engkau inginkan dan engkau harapkan. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh yang mudah. Kalau bukan ketaatan, kalau saudara melakukan apa yang sesuai dengan keinginanmu. Di mana ketaatanmu? Gampang ya. Tetapi sebuah ketaatan dikatakan Tuhan. Sebuah ketaatan ketika engkau melakukan ketaatan yang tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan dan engkau harapkan. Mudeng, ya, saya kasih contoh ya. Saudara kan kalau berjalan naik motor ya, ini naik motor ya. Kalau naik mobil jarang. Naik motor ini yang gampang sekali. Naik motor tidak boleh tidak pakai helm ya. Harus berhelm. Kalau saudara mau taat, wong ming sedikit kok, ya ke situ saja. Saudara taat enggak? Tapi saudara lakukan itu. Yang pakai helm kan yang di depan. Aku ming bonceng tok, enggak pakai helm. Itu yang namanya tidak ada ketaatan. Betul ya? Nah, jadi ketidaktaatan itu orang yang melakukan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tetapi itu tidak taat. Seperti jalan ya. Jalan ini tidak boleh dilalui motor. Ya, motor itu tidak boleh lalu di tukangan itu ya. Tembus GKI itu tembus langsung ke mana itu? Ke Jalan Pemuda. Itu sangat gampang. Itu sudah peraturan. Itu sudah hukumnya di situ. Tidak boleh nerabas. Yang banyak nerabas itu apa? Motor ya. Kalau mobil tidak mungkin ya. Ya, itu motor. Nah, motor ini sangat mudah untuk
walaupun cuma di warung itu loh, tapi ini sudah melanggar, betul? Difoto, ditilang, saudara. Taat enggak? Enggak taat. Kalau orang yang taat, ya dikatakan, orang yang taat, dia akan putar sedikit ke jalan kebun sana, lalu belok kanan. Itu orang yang taat. Walaupun tidak disukai, tidak diinginkan oleh kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita mau melakukan, itu namanya kita taat. Amin. Itu mudah contohnya ya. Sangat mudah. Sering saudara taat, harus taat. Ya, harus taat. Hanya kecil, seperti Saul tadi. Engkau mengecilkan sesuatu, engkau itu sudah diurapi dan engkau menjadi pemimpin suku-suku Israel. Tetapi engkau menolak Tuhan. Semua kutumpas. Memang Raja Agag aku tahan karena dia punya ternak yang gemuk-gemuk. Nanti aku akan persembahkan. Ditolak sama Tuhan. Sehingga Saul digantikan oleh Daud. Saul terus menyadari kesalahannya. Tetapi Tuhan sekali lagi, Tuhan ingin supaya setiap saudara dan saya mendengar dan memperhatikan firman itu lebih baik dari segala korban. Satu pelajaran yang penting, bagaimana kalau saudara mau taat dan setia. Jangan kompromi dengan dunia dan keinginannya. Saya percaya setiap saudara dan saya mau belajar dari satu hal. Tapi itu yang disukai oleh Tuhan. Mungkin kita sering berbuat dosa. Sering kali kita berbuat kesalahan. Jangan itu menjadi kebiasaan. Sejak diperingatkan oleh Tuhan untuk hidup taat. Yuk mari kita mau. Ya, mari kita mau bertobat. Ya, kita mau hidup lebih baik. Karena itu ada sebuah berkat yang Tuhan akan berikan ketika orang-orang taat. Nanti sore akan saya lanjutkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap itu.